Siang itu, di bawah langit Jakarta yang pucat dan berat oleh polusi, Kirana tiba di depan sebuah bangunan kusam bertuliskan, Kepolisian Sektor Cengkareng. Ia datang bukan sebagai pelapor yang mencari perlindungan, melainkan sebagai seorang algojo yang datang menuntut nyawa. Adiknya, Dewi, gadis lugu yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-17, kini membawa aib di dalam rahimnya, benih dari seorang aparat bernama Baskoro. Ketika Kirana mencoba menuntut tanggung jawab secara baik-baik beberapa hari lalu lewat telepon, yang ia dapatkan hanyalah tawa cemoh dan ancaman. Namun, hari itu Kirana tidak datang untuk bernegosiasi. Ia datang untuk berperang, dan ia bersumpah akan memenangkan perang ini. Mentari seolah menumpahkan seluruh amarahnya ke aspal yang meleleh, namun Kirana melangkah tanpa gentar, membelah udara panas yang terasa seperti selimut api. Tubuhnya yang ramping namun liat dibalut kaos hitam ketat yang menyerap panas, seolah menyimpan bara api di dalam dadanya. Celana jeans pendek berwarna biru pudar memamerkan sepasang betis yang kokoh, hasil dari latihan bela diri yang ia tekuni sejak remaja, sebuah kebiasaan yang ditanamkan ayahnya untuk melindungi diri di kota yang tak pernah tidur ini. Rambut hitam legamnya diikat ekor kuda dengan kencang, menyingkap leher jenjangnya dan memberikan kesan bahwa ia siap menghadapi apapun. Wajahnya yang rupawan kini mengeras, dipenuhi garis-garis ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Sorot matanya, yang biasanya teduh, kini setajam elang, menusuk, bukan sekedar ingin bicara, tetapi menuntut pertumpahan darah. Kirana datang bukan untuk mengadu, bukan untuk menangis di hadapan para penegak hukum yang mungkin sudah tuli. Ia datang untuk merobek topeng kekuasaan, menggugat keangkuhan seorang abdi negara yang telah merusak masa depan adiknya, merenggut kehormatan keluarganya. Di dalam benaknya, hanya ada satu nama yang bergaung seperti genderang perang, Baskoro. Seorang polisi bertubuh tambun, berusia 40-an, yang menyembunyikan jiwa serigala di balik seragam coklatnya yang lusuh. Pria yang selama ini berjalan dengan dada membusung, merasa kebal hukum karena lencana di dadanya, telah berani menyentuh adiknya yang masih polos. Perut buncitnya yang menonjol adalah monumen hidup dari kerakusan dan kebusukan moral yang ia pelihara. Langkah Kirana yang mantap membawanya memasuki lobi polsek yang pengap dan berbau aneh, campuran antara asap rokok kretek, kopi basi, dan lantai yang dipel seadanya. Suasana di dalam begitu kontras dengan badai yang berkecamuk di dalam dirinya. Beberapa polisi berseragam tampak bersandar malas di kursi-kursi plastik, tertawa terbahak-bahak sambil menikmati kopi tubruk dan kepulan asap rokok. Mereka tidak pernah menduga bahwa seorang perempuan muda akan masuk dengan langkah yang begitu berwibawa, membelah udara yang terasa berat dan lengket. Semua mata sontak menoleh ketika Kirana mendorong pintu dengan keras, menciptakan bunyi debam yang memecah keriuhan. Ia berdiri tegak di tengah ruangan, dagunya terangkat. Ia tidak menunduk, tidak ragu, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. "Saya mau ketemu Baskoro," ucapnya dengan suara yang lantang dan jernih. Nadanya begitu tajam, menusuk gendang telinga dan memaksa setiap pasang mata untuk menatapnya. Ruangan itu langsung senyap. Tawa yang tadi menggema kini lenyap, digantikan oleh keheningan yang canggung dan penuh tanda tanya. Ketegangan mulai merayap seperti ular tak terlihat. Beberapa polisi tampak saling berpandangan, alis mereka terangkat. "Siapa yang mencari Baskoro?" bisik salah satu dari mereka, cukup pelan namun masih bisa ditangkap oleh telinga Kirana. Mereka tahu, tidak sembarang orang berani datang dan memanggil nama itu dengan nada menantang seperti itu. Tapi Kirana bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang kakak yang martabat keluarganya telah diinjak-injak, seorang perempuan yang jiwanya terbakar oleh amarah, dan seorang manusia yang tak akan pernah membiarkan adiknya menjadi korban kesewenang-wenangan tanpa perlawanan. Tubuh Kirana memang terlihat kecil jika dibandingkan dengan para pria berseragam yang mengelilinginya, namun keberanian yang ia pancarkan menjulang lebih tinggi dari semua pangkat yang tersemat di pundak mereka.
Hari itu, Polsek Cengkareng bukan lagi tempat yang nyaman bagi para penegak hukum yang pengecut, karena kebenaran sedang datang mengetuk pintunya, dibawa oleh langkah kaki seorang perempuan bernama Kirana. Begitu Kirana menginjakkan kaki lebih dalam ke ruang tunggu kantor polisi, atmosfer berubah drastis. Ruangan yang tadinya penuh dengan suara tawa santai dan senda gurau para aparat mendadak terbungkam oleh aura dingin dan tekanan yang ia bawa. Para polisi yang berseragam lengkap, yang beberapa saat lalu terlihat begitu santai, beberapa mengangkat kaki ke atas meja, yang lain sibuk dengan rokok kretek di sela jari atau cangkir kopi di tangan, kini serempak menurunkan kaki mereka dan tanpa sadar merapikan posisi duduk. Keheningan yang tercipta bukan keheningan biasa. Ini adalah jenis keheningan yang muncul ketika semua orang di sebuah ruangan menyadari bahwa badai besar sedang mendekat dan tidak ada satupun tempat untuk bersembunyi. Wajah Kirana tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Dengan rahang yang mengeras dan alis yang menukik tajam, ia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, menatap satu persatu wajah para polisi yang kini terpaku. Kirana tidak datang untuk berbasa-basi, tidak membawa senyum atau sopan santun klise yang biasa ditunjukkan warga saat berhadapan dengan aparat. Ia datang dengan tujuan yang jelas. Dengan suara lantang, nadanya tegas dan tak memberi ruang untuk disalahpahami. "Saya mau ketemu Baskoro." Kalimat itu diucapkan seperti palu godam yang menghantam meja peradilan. Bulat, padat, dan penuh tekanan. Seketika semua mata kembali menoleh kepadanya dengan ekspresi tercengang. Beberapa polisi saling bertukar pandang penuh makna, ada yang menelan ludah dengan susah payah, dan sebagian hanya membeku di tempat duduk dengan wajah datar namun sorot mata menyiratkan kepanikan. Nama itu, Baskoro, tidak asing di telinga mereka. Mereka tahu siapa Baskoro. Mereka tahu reputasinya, kelakuannya di luar jam dinas. Tapi mereka juga tahu, tak sembarang orang berani datang langsung ke kandang singa dan menyebut namanya dengan cara seperti itu. Apalagi seorang perempuan muda yang datang sendirian, tanpa pengacara, tanpa media. Di antara mereka, seorang polisi muda yang duduk di dekat rak arsip yang berdebu tampak gelisah. Ia memberanikan diri untuk bicara, meskipun suaranya terdengar bergetar. "Pak Baskoro ada di ruang belakang, Mbak," ujarnya pelan, seolah mencoba memperingatkan Kirana secara tersirat bahwa ini bukanlah jalur yang aman untuk ditempuh. Namun, Kirana tidak butuh jalur aman. Ia tidak butuh perlindungan dari orang-orang yang diam-diam melindungi predator di antara mereka. Tatapannya yang menusuk tidak berubah, meskipun semua mata kini tertuju padanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Kirana langsung berjalan menembus ruangan, melangkahi rasa takut dan tatapan bingung dari para petugas yang kini tak ubahnya seperti patung lilin, tak bergerak, tak bersuara. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena keraguan, tapi karena beban kebenaran yang ia pikul seorang diri. Hari itu, bukan sekadar Kirana yang menyebut nama Baskoro. Hari itu, seorang perempuan berani menantang struktur korup dari jantung kekuasaannya sendiri. Dan semua orang di ruangan itu tahu, sesuatu yang besar akan segera pecah, dan mereka hanya bisa menjadi saksi bisu. Suasana di kantor polisi yang semula membeku kini mulai bergetar. Getaran itu datang seiring dengan kemunculan sesosok tubuh tambun berseragam coklat dari balik pintu di bagian belakang ruangan. Itulah Baskoro. Tubuhnya gempal, perutnya menonjol ke depan seperti sedang hamil tua, dan langkahnya lamban namun angkuh. Wajahnya yang berminyak terlihat kaget sesaat ketika melihat Kirana berdiri di tengah ruangan, menunggunya. Tapi ia segera menyembunyikan keterkejutannya di balik sebuah senyum sinis yang menjijikkan. Baskoro memang sudah terbiasa menghadapi berbagai macam laporan dan keluhan warga, namun kali ini berbeda. Lawan di hadapannya bukan pelapor biasa, bukan korban yang datang dengan kepala tertunduk dan suara memelas. Di depannya berdiri Kirana, seorang perempuan dengan tatapan setajam silet, dada yang bergemuruh oleh amarah,
dan keberanian yang seolah mampu menusuk udara. Begitu Baskoro berhenti beberapa langkah dari Kirana, suara lantang perempuan itu meledak seperti tembakan peringatan yang tak terduga. "Kau yang hamili adikku, kan? Anak SMA, dasar brengsek," teriak Kirana tanpa basa-basi sedikit pun. Semua polisi yang masih berada di ruangan itu langsung terperanjat. Sebagian dari mereka refleks memalingkan muka, pura-pura tidak mendengar. Sebagian lain pura-pura sibuk dengan berkas-berkas di atas meja. Tapi tak ada satupun yang bergerak mendekat untuk menengahi. Kata-kata Kirana bagaikan cambuk api yang mengoyak wajah institusi yang selama ini lebih sering membungkam kebenaran daripada menegakkannya. Kirana tidak sedang bernegosiasi. Dia sedang menyerang, dan serangannya tepat menghantam jantung Baskoro. Ekspresi Baskoro berubah drastis. Senyum sinisnya lenyap seketika, digantikan oleh wajah kaku dan sepasang mata yang menyipit penuh kemarahan. Ia menatap Kirana dengan tajam, seolah hendak mengintimidasinya dengan tatapan itu saja. Namun, tak ada sedikit pun ketakutan yang terpancar dari mata perempuan di hadapannya. Baskoro mencoba bersikap defensif, memasang topeng ketidakpedulian. "Jangan asal tuduh. Saya nggak kenal siapa adikmu," katanya dengan nada keras, mencoba terdengar berwibawa. Tapi suaranya terdengar sedikit goyah, sebuah getaran kecil yang tak bisa ia sembunyikan. Kirana maju satu langkah. Jarak di antara mereka kini hanya tinggal seujung lengan. Matanya membara, memancarkan api dendam dan luka yang belum sembuh. Tanpa membuang waktu, Kirana mengangkat ponselnya dan menunjukkan bukti-bukti, tangkapan layar percakapan mesra, janji-janji manis, serta foto-foto yang cukup untuk menjadi saksi bisu atas perbuatan bejat Baskoro terhadap adiknya. Namun, pria itu tetap bersikeras tak mengakui apapun. Ia hanya mengalihkan pandangannya sejenak, mencoba menjaga wibawa palsunya di depan anak buahnya yang kini menonton dalam diam. Namun, Kirana bukanlah perempuan yang mudah dibungkam hanya dengan penyangkalan murahan. Dia berdiri lebih dekat lagi, hingga ia bisa mencium bau keringat masam dari tubuh pria itu. Ia menatap wajah Baskoro dengan tatapan penuh kebencian. "Kau pikir aku akan pergi hanya karena kau menyangkal? Kau salah besar, Baskoro," desisnya, suaranya pelan namun terdengar mengancam. Napas Kirana terasa berat, tapi sorot matanya tak bergeser sedikit pun dari wajah pria di hadapannya. Ia tidak datang untuk mendengar kebohongan. Ia datang untuk menuntut pengakuan. Dan ia bersumpah pada dirinya sendiri, ia tidak akan melangkah keluar dari ruangan itu sebelum lelaki di depannya mengakui perbuatannya, atau dihancurkan oleh keberaniannya sendiri. Kantor polisi itu kini bukan lagi tempat perlindungan bagi Baskoro, tapi sebuah arena konfrontasi yang disaksikan oleh banyak pasang mata. Namun, dari semua yang hadir, hanya satu hati yang cukup berani untuk berdiri dan menuntut kebenaran. Baskoro berdiri dengan tubuh besarnya dan dagu yang terangkat, berusaha keras mempertahankan sisa-sisa wibawanya yang palsu di tengah tekanan yang kini datang dari Kirana. Ia tertawa pendek, sebuah tawa sinis yang penuh dengan penghinaan. Dengan sikap yang dibuat sesantai mungkin, ia melipat kedua tangannya di depan dada, seolah sama sekali tidak menganggap Kirana sebagai sebuah ancaman. "Saya nggak kenal adik kamu. Jangan asal nuduh, Mbak," ucapnya kasar, dengan nada merendahkan yang sengaja ia tekankan. Kalimat itu tidak hanya menolak tanggung jawab, tetapi juga sebuah tamparan verbal terhadap keberanian Kirana yang sudah berdiri tegak di tengah sarang kekuasaan pria itu. Tapi Kirana tidak bergeming. Ia bukan datang untuk didiamkan oleh penyangkalan murahan seperti itu. Tanpa berkata-kata lagi, Kirana mengeluarkan ponselnya, membuka galeri foto, dan menunjukkannya langsung ke wajah Baskoro, begitu dekat hingga layar ponsel itu hampir menyentuh hidungnya. Di layar itu, terpampang jelas tangkapan layar percakapan mesra antara Baskoro dan adiknya,
Dewi. Ada juga foto-foto bukti kebersamaan mereka di sebuah kafe remang-remang, bukti yang tak terbantahkan. Baskoro menoleh sekilas, matanya sempat membaca beberapa baris percakapan. Tapi dengan cepat ia mengalihkan pandangan dan kembali bersikap pongah. Itu bukan saya. Fitnah semua itu, katanya dengan suara yang sengaja ia tinggikan, berusaha meyakinkan orang-orang di sekitarnya, meskipun matanya menyiratkan kegugupan yang tak bisa ia tutupi sepenuhnya. Kebohongannya berdiri di atas pondasi yang sangat rapuh, namun ia tetap bertahan dengan satu-satunya senjata yang ia miliki, arogansi kekuasaan. Situasi di dalam kantor mulai berubah. Beberapa polisi yang tadinya hanya duduk santai kini perlahan bangkit dari kursinya. Mereka saling menatap dengan ekspresi resah. Mereka tahu siapa Baskoro sebenarnya, dan sebagian dari mereka mungkin menyimpan rahasia serupa atau pernah menutup mata pada perbuatan bejat rekan mereka. Tapi, meskipun mereka berdiri, tak satu pun dari mereka berani angkat bicara. Tak ada yang mencoba menengahi. Tak ada yang menarik Kirana menjauh, dan tak satu pun yang meminta Baskoro untuk menahan diri. Aura ketegangan di ruangan itu begitu tebal, seolah udara bisa terbelah oleh suara napas yang berat. Kantor polisi yang seharusnya menjadi tempat penegakan hukum, hari itu berubah menjadi panggung pembiaran atas kejahatan yang dilindungi oleh seragam. Namun, Kirana tidak membutuhkan dukungan dari mereka. Ia sudah siap untuk melawan sendirian. Matanya menatap tajam ke arah Baskoro, penuh dengan kemarahan dan rasa jijik yang meluap. Kau bisa menyangkal sepuasmu. Tapi aku tahu, Tuhan tahu, dan kau sendiri tahu apa yang sudah kau lakukan, katanya dengan nada dingin namun menusuk hingga ke tulang. Kata-katanya bukan sekedar retorika, tapi sebuah peringatan bahwa Baskoro sedang memperpanjang kebusukan yang suatu hari nanti akan meledak di hadapan hukum dan masyarakat. Kirana berdiri di tengah ruangan itu, seperti bara api yang menyala sendirian di tengah kegelapan. Tapi bara itu cukup panas untuk membakar seluruh kepalsuan yang dibangun oleh sistem yang memilih untuk diam. Dan di balik semua keheningan para aparat, satu kebenaran berdiri kokoh. Baskoro sedang diseret keluar dari bayang-bayang kejahatannya oleh seorang perempuan yang tak kenal takut. Ketegangan di dalam ruangan mencapai puncaknya. Ketika Baskoro kehabisan cara untuk mempertahankan topengnya, ia tahu bukti yang ditunjukkan Kirana tak terbantahkan. Sorot mata perempuan itu yang tak kunjung padam semakin membuatnya terpojok. Namun, alih-alih mengakui kesalahannya, Baskoro justru menunjukkan wajah aslinya, bukan sebagai seorang penegak hukum, tapi sebagai seorang predator berseragam yang buas. Tanpa peringatan, tanpa aba-aba, tangannya bergerak cepat meraih pentungan hitam yang tergantung di pinggangnya. Dalam hitungan detik, ia mengayunkan pentungan itu ke arah pipi kiri Kirana dengan kekuatan penuh. Suara benturan keras, blak, menggema di ruangan yang sunyi itu, diikuti oleh suara benda logam yang menghantam tulang dan kulit. Dalam sekejap, darah segar mengucur deras dari wajah Kirana, membasahi sudut bibir dan dagunya, menetes ke kaus hitamnya. Tubuh Kirana terhuyung ke samping, langkah kakinya goyah. Satu tangannya secara refleks meraba luka menganga di pipinya, merasakan denyut nyeri yang tajam. Sementara itu, mata kanannya masih menatap lurus ke arah Baskoro, tak berkedip. Rasa sakit yang ia rasakan begitu nyata, begitu menusuk. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan pahit bahwa kekerasan ini terjadi di sebuah tempat di mana hukum seharusnya ditegakkan, di sebuah ruangan di mana keadilan seharusnya bertahta. Yang terjadi justru pembantaian harga diri seorang perempuan yang hanya berani menyuarakan kebenaran. Namun Kirana, meskipun berdarah, meskipun tubuhnya terguncang hebat, tidak jatuh. Ia tetap berdiri, tetap menatap, dan tetap bernapas dengan embusan kemarahan yang kini mendidih hingga ke ubun-ubun. Para polisi di ruangan itu hanya diam membisu. Tak satu pun dari mereka bergerak.
tak satu pun mendekat. Mereka menyaksikan tindakan brutal itu seolah sedang menonton sebuah pertunjukan mengerikan yang tak bisa mereka hentikan. Sebagian dari mereka memalingkan wajah, tak sanggup melihat. Sebagian mematung seperti tiang, dan yang lainnya hanya menundukkan kepala. Tidak ada yang mencoba melerai, tidak ada yang memisahkan. Mereka tahu apa yang dilakukan Baskoro itu salah. Mereka tahu Kirana tidak bersalah. Tapi mereka juga tahu siapa Baskoro dan seberapa kuat pengaruhnya di polsek itu. Maka mereka memilih jalan yang paling aman bagi diri mereka sendiri, diam, membisu, menjadi bayangan dari sebuah institusi yang telah kehilangan keberanian untuk berdiri di sisi yang benar. Baskoro sendiri berdiri dengan napas yang memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Wajahnya memerah oleh amarah dan rasa malu yang coba ia samarkan dengan kekerasan. Ia menatap Kirana dengan mata penuh dendam, seolah tamparan kebenaran yang dibawa oleh perempuan itu adalah sebuah ancaman besar terhadap eksistensinya. Ia bukan hanya ingin menyakiti Kirana, ia ingin membungkamnya, menundukkannya, menghancurkannya hingga tak bersisa. Tapi Kirana tidak memberinya kemenangan itu. Meskipun darah terus mengalir di wajahnya, meskipun rasa sakit menjalari tulangnya, Kirana tetap berdiri dengan kepala tegak. Dan di balik luka yang menganga itu, ada sebuah pesan tak terlihat yang terpancar dari matanya. Perempuan ini belum selesai. Dan Baskoro baru saja membuka pintu ke sebuah medan perang yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Amarah Baskoro belum reda. Kekerasan yang baru saja ia lakukan tampaknya belum cukup untuk menekan keberanian Kirana. Ia merasa dipermalukan, dipojokkan, dan diancam oleh seorang perempuan yang menurutnya seharusnya tunduk dan diam di hadapannya. Dengan napas yang memburu dan wajah yang membara, Baskoro melangkah cepat ke arah Kirana yang masih berdiri tegak meskipun pipinya berlumuran darah. Tanpa memberikan ruang untuk bernapas, kedua tangannya yang besar dan kasar langsung menjerat leher Kirana dengan brutal. Ia mencekik sekuat tenaga, seperti hendak mematahkan semangat yang tak kunjung padam dari tubuh perempuan pemberani itu. Leher Kirana tergenggam begitu kuat. Kakinya terangkat sedikit dari lantai karena tekanan luar biasa dari tubuh Tambun Baskoro yang menekan ke atas. Wajah cantiknya yang semula dipenuhi luka kini berubah memerah, lalu perlahan membiru. Napasnya tercekat, pasokan oksigen ke otaknya terputus. Hanya suara serak kecil yang berhasil keluar dari tenggorokannya yang terhimpit. Tangannya meronta, mencakar-cakar pergelangan tangan Baskoro yang sekeras baja, mencoba mencari celah untuk melepaskan diri. Tapi cengkeraman itu terlalu kuat, terlalu bengis. Di mata Baskoro bukan hanya kemarahan yang terlihat, tapi juga keinginan murni untuk menghancurkan. Ini bukan lagi sekadar upaya untuk membungkam, ini adalah percobaan pembunuhan yang dilakukan secara terang-terangan di dalam sebuah institusi hukum. Dan yang paling mengerikan adalah keheningan yang menyelimuti ruangan itu. Semua polisi yang menyaksikan adegan itu tidak bergerak. Tidak satu pun yang maju. Tidak satu pun yang berteriak. Mereka terpaku seperti patung-patung pengecut yang telah kehilangan hati nurani. Sebagian dari mereka bahkan terlihat menunduk, pura-pura tak melihat, pura-pura tidak mendengar. Padahal, suara napas Kirana yang tersengal-sengal dan tubuhnya yang mulai bergetar hebat itu cukup keras untuk didengar oleh siapapun yang masih memiliki sisa rasa keadilan di dalam dirinya. Tapi ketakutan, loyalitas palsu, dan budaya bungkam telah mengikat mereka lebih kuat daripada rasa kemanusiaan. Kirana dibiarkan sendirian, nyaris mati di tengah-tengah mereka. Namun, meskipun hidupnya terasa direnggut perlahan-lahan, Kirana tidak menyerah. Dalam kondisi sekarat, tangannya tetap berusaha melawan. Matanya, meskipun nyaris tertutup, masih menyimpan sisa bara keberanian yang belum padam. Ia tahu, jika ia menyerah sekarang, bukan hanya dirinya yang akan kalah. Adiknya, keluarganya,
dan semua perempuan yang pernah dilecehkan oleh kekuasaan seperti Baskoro akan tetap dibungkam selamanya. Kirana bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri. Ia sedang melawan wajah busuk dari sebuah sistem yang membiarkan kejahatan tumbuh subur di balik seragam. Dan ia bersumpah, kalaupun ia harus mati, ia akan mati sambil melawan. Dalam kondisi hampir kehilangan kesadaran, tubuh Kirana bergetar hebat. Matanya berkunang-kunang, dan dunia di sekelilingnya mulai berputar menjadi kabur. Tapi di titik nadir itulah, kekuatan terakhir di dalam dirinya bangkit. Ia menggenggam seluruh amarahnya, penderitaannya, dan kehormatan keluarganya yang diinjak-injak menjadi satu kekuatan terakhir. Dengan sebuah hentakan mendadak, kakinya yang bebas terangkat dan menghantam tepat ke arah lutut Baskoro. Tendangan itu bukan tendangan asal-asalan. Itu adalah tendangan dari seorang perempuan yang sedang mempertaruhkan nyawanya. Suara benturan keras terdengar, dan cengkeraman Baskoro di leher Kirana mendadak terlepas. Tubuh Kirana jatuh ke lantai dengan keras, terbatuk-batuk hebat sambil mencoba menghirup udara sebanyak-banyaknya. Namun, ia langsung menggeliat menjauh, menyingkir dari bayang-bayang kematian. Sementara itu, Baskoro mengerang kesakitan sambil memegangi lututnya. Dengan cepat, Kirana menoleh ke lantai. Matanya yang tajam menangkap benda logam yang menjadi simbol kekuasaan pria itu. Pentungan polisi milik Baskoro tergeletak tak jauh dari jangkauan tangannya. Dengan gerakan cepat yang didorong oleh naluri untuk bertahan hidup, Kirana meraih pentungan itu dan menggenggamnya erat-erat. Darah masih menetes dari wajahnya, napasnya masih berat dan terputus-putus. Namun, matanya kini menyala dengan api yang berbeda. Tidak ada lagi rasa takut. Yang tersisa hanya satu, keinginan untuk membalas, untuk melawan, untuk menegakkan harga dirinya yang telah diinjak-injak oleh tangan keji berseragam itu. Dengan sebuah teriakan yang keluar dari dasar jiwanya, Kirana mengayunkan pentungan itu sekuat tenaga ke arah kepala Baskoro. Suara teriakannya menggema keras, lebih nyaring daripada suara perintah atau sirene polisi manapun. Pentungan itu menghantam pelipis Baskoro dengan presisi dan kekuatan yang mengejutkan semua orang di ruangan itu. Kepala Baskoro terpental ke samping. Tubuhnya goyah, lalu jatuh menghantam meja di belakangnya sebelum akhirnya roboh ke lantai seperti seonggok karung yang kehilangan isi. Tubuh tambun itu kini terkapar tak bergerak. Semua mata di ruangan itu membelalak. Mulut-mulut ternganga, tapi tetap tidak ada satupun yang berani bergerak. Mereka baru saja menyaksikan kebenaran mengambil bentuknya yang paling keras, perlawanan dari seorang korban yang berani bangkit. Kirana berdiri dengan pentungan di tangan. Tubuhnya masih gemetar, wajahnya berlumuran darah. Tapi matanya menatap lurus ke depan dengan sebuah keberanian yang belum pernah ada di ruangan itu sebelumnya. Ia tidak sekadar melindungi diri. Ia telah menghajar simbol arogansi, menumbangkan pemilik kekuasaan palsu, dan menciptakan sejarah di sebuah tempat yang selama ini diam terhadap kebenaran. Hari itu, seorang perempuan menunjukkan bahwa keberanian tidak butuh pangkat, tidak perlu senjata. Cukup keyakinan bahwa kehormatan tidak boleh diinjak-injak. Dan pentungan yang tadinya menjadi alat penindasan, kini berubah menjadi senjata pembebasan di tangan Kirana. Suara benturan pentungan logam terhadap tengkorak manusia terdengar begitu jelas di tengah keheningan. Bunyinya padat, dalam, dan menakutkan. Ujung pentungan itu menghantam tepat di pelipis kiri Baskoro, seolah mematahkan sisa-sisa arogansi yang masih terpancar di wajahnya. Dalam sekejap, tubuh besar itu oleng ke samping. Tangannya terentang tanpa kendali, dan langkahnya terhenti seketika. Tubuh tambun Baskoro kemudian tumbang dengan bunyi, gedebuk, yang menggetarkan lantai keramik yang kusam. Tidak ada teriakan, tidak ada peringatan, hanya suara tubuh yang ambruk seperti karung beras berat yang dijatuhkan dari ketinggian. Tubuhnya terkapar dalam posisi telentang,
mulutnya sedikit terbuka, dan matanya tertutup rapat. Hening yang mencekam kembali menyelimuti ruangan. Namun, ini bukan hening karena damai, melainkan hening yang lahir dari keterkejutan dan rasa takut yang membatu. Darah mulai merembes perlahan dari pelipis Baskoro, membentuk genangan kecil di lantai yang kotor. Warnanya merah gelap, mengalir perlahan melewati garis rahangnya yang gemuk dan menetes ke seragam coklatnya, yang kini tampak lusuh dan tercabik-cabik kehormatannya. Beberapa polisi sempat menarik napas dalam-dalam. Sebagian tampak menelan ludah dengan susah payah. Tapi tak satu pun dari mereka bergerak. Tak ada yang mencoba memberikan pertolongan, tak ada yang berani mendekat. Semuanya hanya berdiri di tempat, seolah terhipnotis oleh adegan yang tak pernah mereka bayangkan akan terjadi di depan mata mereka. Seorang perempuan sipil, tanpa senjata api, tanpa perlindungan hukum, berhasil menjatuhkan monster di antara mereka hanya dengan keberanian dan sebatang pentungan besi. Satu persatu, mata mereka beralih menatap Kirana, yang kini berdiri tegak dengan napas yang masih terengah-engah. Wajahnya penuh luka, pipinya masih mengucurkan darah segar. Namun, kedua tangannya menggenggam pentungan itu dengan kekuatan seorang prajurit yang baru saja memenangkan perang paling penting dalam hidupnya. Di matanya tidak ada rasa puas, tidak ada kebanggaan, hanya ada ketegasan dan amarah yang belum benar-benar padam. Ia tidak tersenyum. Ia tidak menangis. Ia hanya berdiri, mengawasi tubuh Baskoro yang tak bergerak, seolah ingin memastikan bahwa sosok itu tidak akan pernah bangkit lagi untuk menyakiti siapapun. Kirana tahu, kemenangan ini belum sepenuhnya ia genggam. Karena yang ia lawan bukan hanya tubuh Baskoro, tapi sebuah sistem yang lebih besar, lebih diam, dan jauh lebih pengecut. Para polisi yang menyaksikan semua ini tetap diam. Ada yang menunduk, ada yang menatap lantai, dan ada yang pura-pura tak melihat. Tapi mereka semua tahu, hari itu akan menjadi titik balik yang tak akan pernah terlupakan. Karena hari itu, di tengah markas yang dibangun untuk menegakkan hukum dan keadilan, yang berhasil menegakkan kebenaran bukanlah seorang perwira, bukan seorang komandan, melainkan seorang perempuan sipil yang menolak untuk tunduk pada kebusukan. Dan kini, Baskoro, sang oknum yang merasa kebal hukum itu, terbaring tak sadarkan diri di tengah genangan darah dan rasa malunya sendiri. Sementara Kirana berdiri seperti tiang baja yang menolak untuk runtuh. Dengan napas yang berat dan dada yang naik turun karena luka serta amarah yang belum reda, Kirana berdiri tegak di tengah ruangan yang penuh dengan laki-laki berseragam yang kini bisu dan tak berdaya. Wajahnya masih berlumuran darah, matanya memerah karena menahan sakit dan tangis, namun tubuhnya setegak batu karang. Tak ada lagi rasa gentar, tak ada lagi keraguan. Tangannya masih menggenggam erat pentungan logam milik Baskoro, dan di belakangnya, tubuh oknum polisi itu masih terkapar tanpa kesadaran. Kirana menatap satu persatu wajah para polisi yang telah menyaksikan semua kejadian itu. Mata mereka berusaha menghindar, tetapi ketajaman tatapan Kirana memaksa mereka untuk mendengar. Aku tidak akan diam, suaranya menggema keras, menggetarkan dinding-dinding institusi yang selama ini lebih akrab dengan bisu dan rasa takut. Kalian semua saksi. Kalian semua melihat apa yang dia lakukan padaku. Aku akan bawa dia ke pengadilan. Kejahatan ini akan diungkap, katanya dengan suara lantang, menyayat keheningan seperti bilah pisau yang tajam. Nada bicaranya bukan sebuah permintaan, bukan pula sebuah ajakan, melainkan sebuah deklarasi. Sebuah pernyataan perang terhadap sistem yang telah membiarkan iblis berseragam hidup nyaman di balik meja kekuasaan. Ucapannya tak hanya diarahkan pada para polisi yang ada di ruangan itu, tapi juga pada siapapun yang selama ini memilih untuk diam ketika ketidakadilan menginjak-injak martabat manusia. Tak satu pun dari para polisi itu yang menjawab. Mereka hanya menunduk, sebagian menatap lantai dengan tatapan kosong,
sebagian lagi menahan rasa malu yang membuncah di dalam dada namun tak sanggup mereka akui. Mereka tahu Kirana benar. Mereka tahu Baskoro bersalah. Tapi mereka telah terlalu lama terpenjara dalam budaya takut, terlalu terbiasa melihat hal yang salah dan berpura-pura buta. Kini, seorang perempuan sendirian telah menunjukkan kepada mereka apa artinya melawan, apa artinya keberanian, dan apa artinya berdiri untuk sesuatu yang benar meskipun tak ada satupun yang berdiri di sisinya. Dalam diam mereka, tersimpan sebuah pengakuan tak terucap, mereka telah kalah, bukan oleh kekuatan fisik, tapi oleh nyali seorang perempuan yang tak berseragam. Kirana menatap mereka sekali lagi, tatapan yang penuh dengan kekecewaan dan penghakiman, sebelum akhirnya melangkah mundur. Ia tahu mereka tidak akan berani menghentikannya. Mereka tidak punya cukup keberanian untuk itu. Ia telah memberi mereka pilihan, ikut membela keadilan, atau terus hidup dalam bayang-bayang kebusukan mereka sendiri. Tapi yang pasti, ia tidak akan berhenti sampai di sini. Kalau kalian masih punya hati nurani, saksikan ini. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan, ucapnya sebelum berbalik badan. Di belakangnya, ruangan itu tetap diam. Tapi gaung suaranya tidak akan pernah hilang. Ia telah mengguncang tembok-tembok ketakutan hanya dengan satu tindakan dan satu suara. Dan dalam darah yang menetes di lantai itu, tertulis sebuah ancaman terakhir dari Kirana, kebenaran akan dibawa ke pengadilan, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Langkah Kirana saat meninggalkan kantor polisi itu bukan langkah seorang pelarian. Itu adalah langkah seorang pemenang. Meskipun tubuhnya dipenuhi luka dan wajahnya masih berlumuran darah yang mulai mengering, ia melangkah perlahan namun pasti. Pentungan logam milik Baskoro masih ia genggam erat di tangan kanannya, bukan lagi sebagai senjata, tetapi sebagai trofi perlawanan. Setiap jejak kakinya di lantai kantor itu seolah menghapus jejak ketakutan yang selama ini dibiarkan tumbuh subur di tempat yang seharusnya menjadi benteng keadilan. Ia tidak berbalik, tidak meminta maaf, tidak pula meminta simpati. Ia hanya terus berjalan karena ia tahu tugasnya belum selesai, namun satu kebenaran telah berhasil ia tegakkan hari ini. Ketika Kirana mendorong pintu depan dan keluar dari gedung itu, cahaya matahari siang yang terik menyambutnya seperti sorotan lampu panggung bagi seorang pejuang yang baru saja menuntaskan sebuah pertempuran sengit. Panasnya membakar luka-lukanya, tapi tidak sedikit pun melukai semangatnya yang membara. Udara panas dan bising jalanan kota yang ramai menyambutnya, seolah menyadari bahwa ada sebuah sejarah kecil yang baru saja tercipta di dalam gedung tua itu. Orang-orang di sekitar kantor polisi mulai memperhatikan. Beberapa pejalan kaki terpaku melihat darah di wajah Kirana, namun tak ada yang bisa mengabaikan sorot matanya, mata seorang perempuan yang baru saja menumbangkan arogansi seorang penjahat berseragam dan kini berdiri tegak dengan harga diri yang tak bisa dibeli oleh pangkat atau jabatan apapun. Sementara itu, di dalam kantor polisi, tak ada suara. Hanya keheningan yang mencekam, seolah menelanjangi para aparat yang masih berdiri membeku di tempat, membiarkan tubuh Baskoro tergeletak tak sadarkan diri di lantai yang dingin. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada ucapan selamat, hanya ada rasa malu yang menggumpal dan akan terus menghantui setiap orang yang memilih untuk diam saat kebenaran sedang dipertaruhkan. Baskoro, yang selama ini merasa kebal hukum, kini menjadi simbol kekalahan dari kesombongan yang dilawan oleh keberanian seorang perempuan. Dan para polisi itu tahu, apa yang mereka saksikan hari ini akan menghantui hati nurani mereka seumur hidup. Hari itu, Kirana tidak hanya membawa luka di tubuhnya. Ia membawa sebuah pesan yang lebih tajam dari pentungan manapun, bahwa keberanian tidak mengenal jenis kelamin, pangkat, atau posisi. Bahwa keadilan bisa ditegakkan, bahkan ketika seluruh sistem memilih untuk diam. Ia pergi dengan kepala tegak, bukan karena ia tak merasa takut, tapi karena ia memilih untuk tetap berdiri tegak ketika orang lain memilih untuk tunduk.
Dan di balik langkahnya yang menjauh dari kantor polisi itu, tertinggal satu catatan yang tak akan pernah bisa dihapus oleh sejarah, bahwa hari itu,